Shalom sahabat mujizat yang sama dikasih oleh Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita berjumpa kembali dalam persekutuan ibadah kita melalui doa sahabat mujizat pada pagi hari ini. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya percaya kita sama-sama dilaut oleh Tuhan, kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mau sama-sama datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau memuji, menyembahkan namanya, sebab hanya Tuhan yang layak kita puji, yang layak kita sembah dalam setiap kehidupan kita. Baiklah, kita akan masuk dalam persekutuan ibadah kita. Namun sebelum itu saya mengajak kita untuk bersatu teduh sejenak. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu buat kasih setiamu dalam kehidupan kami, sehingga pada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerahmu yang begitu besar terjadi bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih pada saat pagi hari ini kami mau datang kepadamu, kami mau datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, kami mau menyembah, kami akan memuji nama-Mu ya Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih mari Tuhan senantiasa pimpin ibadah kami dari awal sampai berakhirnya hanya boleh terjadi sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih yang menjadi setiap doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu, haleluya, amin. Baiklah, saat ini kita akan memuji nama Tuhan. Kita mau katakan satu pujian yang berkata, hatiku percaya saat ku tak melihat jalan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Sekali kita katakan pujian di hati saat ku tak melihat. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku All pujian ini saat ku tak melihat jalan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya.
terima kasih, terima kasih, terima Allah kasih. penyelamat dalam hidup Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Haleluya. Kami puji Engkau Makasih Tuhan. Kami sembah Makasih Engkau, Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu baik bagi kami Tuhan. Makasih. Kau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Kasih-Mu Tuhan senantiasa ada atas kami. Kala kami jatuh dalam dosa, kasih itu turun dari sorga menyelamatkan kami Tuhan. Saat kami lemah, tangan terulur menguatkan kami. Saat kami sakit, Kau sembuhkan kami Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang berlimpah-limpah atas kami. Tuhan, sebentar kami akan menerima firman-Mu. Mari Tuhan berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengarkan-Mu. Dalam Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami terima firman Allah. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Sahabat mujizat dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara, bahwa kita tinggal dalam dunia ini tidak kebetulan. Ya, dan juga Tuhan tidak punya maksud jahat buat kita. Kenapa sih Tuhan harus tempatkan kita di bumi? Ya, udah tahu ya, mungkin dulu sebelum terkontaminasi Tuhan pilih Taman Eden, amin lah. Karena itu adalah kelimpahan, tidak ada penyakit. Di situ kita ditempatkan. Tapi kenapa kalau manusia jatuh dalam dosa, kan tentunya ada konsekuensinya. Kita jatuh dalam dosa, kita akan mengalami berbagai macam persoalan. Ya, ada penyakit, ada kelemahan, dan berbagai macam hal yang kita alami Bapak Ibu Saudara. Kenapa sih harus kita ditempatkan di sini? Ya, kalau waktu manusia berdosa ya sudah. Manusia baru yang Tuhan sudah tebus itu dipisahkan saja. Jangan ditaruh di bumi supaya tidak terkontaminasi. Nah, ini merupakan sebuah pertanyaan yang mungkin kadang-kala ada kalanya iya kenapa ya? Tapi Bapak Ibu Saudara, saya mau beritahu bagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan ya tempatkan kita di dunia ini sebagai sarana ujian dan seleksi. Jadi Tuhan tempatkan kita di dunia ini, Tuhan tidak sembarang tempatkan kita di dunia ini. Karena Tuhan kan sudah mengerti akan ada finishing seluruh ciptaannya. Nah, jadi akan ada finishingnya. Semua akan rontok semuanya, roboh semuanya. Nah, yang tinggal kekal adalah buatan tangan Tuhan. Siapa buatan tangan Tuhan? Manusia. Manusia adalah buatan tangan Tuhan. Ditempatkan di dunia yang berdosa, di dunia yang jahat. Untuk apa saudara? Karena memang manusia sudah jatuh dalam dosa, memang upah dosa itu adalah maut. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, disinilah kita ditempatkan sebagai sarana Tuhan untuk menguji dan menseleksi kita. Apakah kita layak untuk mendapatkan kehidupan kekal selama-lamanya yang bernama surga. Jadi baik Tuhan pilih bumi untuk menguji dan menseleksi kita. Semua keberadaan beragam-ragam semuanya yang membuat kita terlena, tergiur, tertarik. Semua ada di dunia. Dan semuanya bentuk-bentuk yang ada itu adalah bentuk ujian bagi kita dan seleksi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, yang perlu harus hari ini kita mau lakukan supaya kita dapat mujizat. Hari ini saya nggak bicara mujizat soal sakit sembuh. Tapi mujizat yang saya bicarakan hari ini adalah kehidupan kekal di surga. Itu cuma mujizat. Kita bisa mengalami itu. Karena apa? Terlalu ketat ujian dan seleksinya. Jadi kalau kita bisa mendapatkan kerajaan kekal itu karena mujizat. Nah, oleh karena itu bagaimana supaya kita dapat mujizat itu? Tidak ada cara lain. Di kolong langit ini tidak ada nama yang lain yang setara dengan nama Yesus, yang olehnya kita selamat. Jadi hanya kita datang pada Yesus, maka mujizat kita akan terima. Mujizat apa? Mujizat keselamatan. Mujizat kehidupan kekal di kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu yang saat ini sedang sakit, lemah, tidak berdaya, udah. Saya mau beritahu dengan Bapak Ibu Saudara, kalaupun kita harus mati karena penyakit itu, selama kita pegang Yesus, nanti kita akan hidup untuk selama-lamanya. Jangan
terlalu kita pusing dengan keadaan kita. Dan juga kadangkala penyakit itu bisa menjadi ujian dan seleksi bagi kita. Apakah kita tetap datang pada Tuhan atau datang pada tangan yang lain. Karena ada orang yang sakit, bukan datang sama Tuhan, tapi datang sama yang lain. Bukan datang pada tangan Tuhan, tapi datang pada tangan lain. Yang menganggap dirinya bisa menyembuhkan. Katakanlah seorang penyakit, 12 tahun pendarahan. Dia nggak datang sama Tuhan, dia nggak datang sama tangan Tuhan. Tapi datang pada tangan para ahli. Para orang-orang yang pada saat itu mungkin orang-orang yang dianggap bisa menyembuhkan. Orang pintar lah katakan. Nggak bisa terjadi apa-apa. Tapi saat dia datang pada Tuhan, pendarahannya sembuh seketika. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, belum ada yang bisa menggantikan Yesus. Yesus satu-satunya, tidak ada yang lain. Jadi kehidupan kekal itu kita hanya dapatkan dalam Yesus. Jadi nggak usah terlalu pusing dengan penyakitmu, kelemahanmu, keadaanmu, ekonomimu, dan keadaan mungkin kita miskin, nggak usah terlalu pusing. Miskin tambah Yesus surga, sakit tambah Yesus surga. Tapi saudara, kalau kita sehat tanpa Yesus, neraka. Kaya tanpa Yesus, neraka. Jadi oleh karena itu hari ini mujizat. Kalau kita sudah percaya terima Yesus itu mujizat. Berarti kita akan dapatkan kehidupan kekal. Lebih daripada mujizat. Mujizat. Sakit sembuh, lemah dikuatkan, susah dihibur, jalan terbuka. Lebih daripada itu kita dapat. Yaitu surga. Nah oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih sama Tuhan. Kalau dunia ini adalah merupakan seleksi dan juga menjadi sebuah ujian. Sehingga ditempatkan berbagai macam hal-hal yang membuat kita teruji atau tidak. Ya, berbagai macam hal yang kita sudah temukan. Nah, dan itu bentuknya adalah kejahatan. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata begini. Dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 22 dikatakan, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jadi, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita ada pada dunia yang penuh dengan kejahatan. Jangankan keluar pintu, dalam rumah saja sudah ada tawaran kejahatan melalui pikiran kita. Apalagi keluar. Jadi setiap detik ada tawaran kejahatan. Karena apa? Targetnya setan. Targetnya setan. Supaya dia bersama dengan kita ada di neraka. Karena ayat Alkitab sudah bilang, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi dia cuma untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu targetnya. Maka tiap hari dia curi arah pandangan kita kepada Tuhan. Supaya beralih kepada arah dia. Ditawarkanlah berbagai macam hal yang sepertinya tidak ada kejahatan di situ. Tapi itu jahat. Ditawarkan dengan mata kita, menyenangkan mata dengan berbagai macam hal. Nah inilah yang ditawarkan oleh setan. Jadi saya mau bilang, belum keluar dari rumah saja, sudah ada tawaran banyak. Apalagi kita keluar rumah, tawarannya lebih banyak lagi. Kita bisa melihat orang berjalan, cara dia berjalan, kita mengandung dosa, dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu Bapak dan Ibu Saudara, ayat Alkitab cuma bilang sama kita, supaya kita tak ada dalam mujizat. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Kalau dikatakan jenis itu berarti banyak. Jenis-jenis kejahatan. Apa saja. Katakanlah bohong. Kamu begini. Enggak. Itu sudah merupakan sebuah kejahatan. Ya. Udah merupakan sebuah kejahatan. Jadi kalau itu kejahatannya jangan dikatakan jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Sepele, bohong. Jangan berkata, aduh ini kan cuma bohong kecil. Ya bohong supaya kita selamat lah. Kalau kita jujur kan kita diusir. Nah contoh di pastori ini ada Taurat. Semester 1 sama semester 6 gak boleh pacaran. Segitu ketahuan pacaran, usir, keluar. Gak boleh. Semester 7 baru. Nah coba, kalau umpamanya ditanya, mereka pacaran gak? Enggak, padahal pacaran. Dosa loh. Jauh lebih bagus nggak usah kita lakukan itu semua karena kita untuk berbohong.
Nah itu kira-kira seperti begitu. Cara-cara yang kecil, gak usah yang besar, kecil aja. Bohong. Kamu ada hubungan sama dia? Enggak tuh. Enggak ada tuh. Nah saudara, ini adalah bentuk kejahatan. Ya oleh karena itu jauhkan diri dari segala kejahatan. Kenapa? Kejahatan itu penghambat. Penghambat. Satu, penghambat terima anugerah. Keselamatan. Penghambat terima mujizat, kesembuhan. Penghambat terima berkat-berkat Tuhan. Itu kalau kita hidup dalam kejahatan. Ya. Nah dikatakan oleh Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Dikatakan apa? Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan mendengarkannya. Tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Itu Bapak Ibu, apa artinya keberhasilan kalau disertai dengan bohong? Nggak ada gunanya Bapak Ibu Saudara. Semua menjadi sia-sia. Jadi oleh karena itu jauhkan diri dari segala kejahatan itu. Karena dengan kejahatan itulah kita melihat tertutup jalan buat kita. Kita harus berjuang dengan iman yang teguh dan suci. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan semuanya. Ya nggak apa-apa. Kalau mungkin kemarin kau masih tukang bohong, tukang dusta, tukang tipu. Kemarin kau masih pezina. Kemarin kau kotor hidupmu. Nggak apa-apa. Bagi Tuhan nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Yang penting hari ini gimana? Dan selanjutnya. Bukan kemarin dan sebelumnya. Tapi hari ini dan selanjutnya. Kalau kemarin dan sebelumnya itu masa kelam, masa lalu. Masa rusak, masa kotor. Masa jahat, masa kekelaman. Tapi sekarang masa terang dan selanjutnya. Ini pegang, bertanggung jawab di situ. Maka kita lihat akan ada mujizat demi mujizat yang mewarnai kehidupan kita. Ya kalau mau lihat masa lalu mah, aduh, kalau dilihat saya siapa, gak masuk hitungan. Tapi harus kita mulai tinggalkan itu. Hiduplah di masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang selalu jangan terikat dengan kejahatan. Jahat seperti apapun, sekecil apapun, hindari. Semaksimal mungkin. Jangan pernah berpikir, aduh kalau saya nggak lakukan ini, nanti aku nggak dapat ini, nggak dapat untung segala macam. Siapa bilang? Masa kau lebih yakin kebohonganmu lebih hebat untuk mendapatkan keuntungan daripada Tuhan yang hebat? Masa kau lebih yakin kau kebohonganmu yang lebih kuat dalam kaumpamanya katakanlah seperti di pastori berpacaran daripada Tuhan yang sebentar akan bisa membuka, akhirnya kau gagal selama-lamanya. Kan ini harus perlu diperhatikan dengan baik. Nah oleh karena itu sahabat mujizat, mari jangan kau hidup dalam kejahatan. Datang pada Tuhan. Ayat terakhir dikatakan Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Perhatikan. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tanggal beban dan dosa. Marilah kita dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, yaitu pengharapan dalam Kristus Yesus Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Biarlah dengan firman Tuhan ini kita akan menyadarkan kita tidak kecewa, tidak putus asa. Kalaupun mungkin kita hari-hari ini mendapatkan tekanan, kita nggak kecewa. Kita tidak mau bersungut karena itu bentuk kejahatan. Kita nggak mau mengeluh karena itu bentuk kejahatan. Kita nggak mau berdusta dan berbohong karena itu bentuk kejahatan.
Walaupun mungkin kita sakit, kita tetap ada sakitnya luar biasa. Kita tak bisa bersyukur. Kita tidak berlaku jahat. Karena penyakit yang merintangi kita tidak akan membawa kita ke neraka. Selama kita hidup dalam Kristus, penyakit apapun yang kau derita tidak akan bawa kau ke neraka. Tapi kalaupun penyakit itu membawa kau mati, kau ada dalam Kristus. Surga menantikanmu. Surga menjadi milik kita. Surga menjadi tempat selama-lamanya bagi kita. Dunia ini tempat sementara. Di dalamnya ada penyakit, ada kemiskinan, ada kelemahan, ada kecurangan, berbagai macam hal. Kalau kau dapat melewati itu, kau tidak terlibat dalam kejahatan di situ, maka kau mendapatkan kenyamanan selama-lamanya yang bernama surga. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Kita mau berdoa. Bapa di surga, dalam sahabat mujizat pada pagi hari ini, hamba berdoa, biar kiranya Tuhan Engkau menjamah kami semua dalam kondisi apapun, supaya kami menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Tidak boleh ada sungutan dalam diri kami. Tidak boleh ada dusta dan bahkan kejahatan-kejahatan lain. Tuhan jauhkan itu dari kami, supaya kami tetap dalam anugerah keselamatan dari Tuhan. Dan sehingga kelak nanti Tuhan panggil kami pulang, kami mendapat tempat yang layak yang bernama surga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Hamba berdoa, semua yang sakit, semua yang lemah, semua yang jalan tertutup, semua sekarang ini yang punya tekanan, aku berdoa dalam nama Yesus, belajarlah Tuhan Yesus mereka untuk tetap hidup dalam kebenaran Allah. Jangan mereka terikat dengan kejahatan. Jangan mereka melakukan segala jenis kejahatan. Dan biarlah mereka hidup dalam segala kebenaran Tuhan. Dan sehingga kalaupun mereka harus menghabiskan nyawanya dalam kondisi sakitkah, tidak mengapa. Yang penting kami tetap ada dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati semua mereka. Tolong mereka, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan roh-Mu, nyatakan keajaiban-Mu ya Tuhan. Sehingga yang sakit hari ini sembuh, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur. Lebih dari itu, semua kami ada dalam genggaman tangan Tuhan. Supaya kami selamat di dalam kasih dan anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya mujizat-Mu nyata, kuasa-Mu nyata bagi kami. Inilah doa kami kepadamu dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Angkat dua tanganmu, terima berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masuk hari besok sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, sahabat mujizat dimanapun kita berada. Tuhan kiranya tolong kita, Tuhan berkati kita. Jangan pernah menyerah, maju terus dan tetap semangat. Haleluya. Amin.